Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan komunikasi politik dalam hadis, yaitu mata kuliah hadis tematik dari kelompok 8 atas nama Ilham Manggianto, Rizka Amanda Pratiwi, dan Salsabila Ritonga. Adapun yang akan kami bahas yaitu komunikasi politik yang berkaitan dengan komunikasi politik. Adapun komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja ataupun itu tidak sengaja, tidak terbatas dalam bentuk komunikasi seperti apa, baik dalam seperti verbal ataupun dalam bentuk ekspresi muka, lukisan, dan teknologi. Proses komunikasi ditunjukkan untuk menciptakan penyampaian suatu pesan kepada orang lain, yaitu dengan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif apabila terjadinya pengertian yang menimbulkan kesenangan, pengaruh pada sikap, pengaruh pada persepsi, hubungan yang semakin baik, dan perubahan perilaku. Ikat komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menyampaikan isi pesan kepada manusia lain untuk mencapai tujuan yang tertentu. Adapun hadis komunikasi bisa kita lihat di dalam slide ya. Artinya, aku mendengar Rasulullah SAW dan seorang laki-laki mendatanginya dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku tidak akan memberitahumu tentang orang-orang hebat yang kekayaannya banyak?" Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dibangun saat di sisi Allah adalah orang-orang yang sangat beruntung. Tanya Sa'di. Saya berkata, "Wahai Abdurrahman, apakah hari kiamat memiliki pengetahuan yang dapat diketahui oleh Anda?" Utusan Allah, salat dan salam atasnya. Saya berkata, "Wahai utusan Allah, apakah hari kiamat memiliki pengetahuan yang dengannya Anda dapat diketahui?" Dia berkata, "Ya Ibnu Mas'ud, kiamat itu ada tanda-tandanya, dan kiamat itu ada tanda-tanda sesungguhnya. Salah satu tanda kiamat adalah anak itu marah kepada orang tuanya, hujannya lebat, dan orang-orang fasik itu meluap-luap." Nah, Mas'ud, di antara para tanda-tanda dan tanda-tanda kiamat adalah bahwa pengkhianatan akan dipercaya dan yang dipercaya akan dihianati, dan pendusta akan dipercaya dan yang benar akan ditolak. Wahai Ibnu Mas'ud, di antara tanda-tanda dan tanda-tanda kiamat adalah bahwa jajaran akan bersatu dan ikatan kekerabatan akan terputus. Kiamat dan tanda-tandanya bahwa relung-relung akan dihiasi dan hati hancur. Wahai Ibnu Mas'ud, di antara tanda-tanda kiamat dan syarat-syaratnya adalah yang beriman dan dalam suku itu akan lebih hina. Wahai Ibnu Mas'ud, di antara tanda-tanda dan syarat kiamat adalah laki-laki akan puas dengan laki-laki dan wanita akan puas dengan wanita. Wahai Ibnu Mas'ud, di antara kiamat yang paling buruk dan tanda-tandanya adalah bahwa Tuhan dunia akan terus hidup dan merusak konstruksinya. Hai Ibnu Mas'ud, di antara tanda-tanda dan kiamat adalah munculnya instrumen orang tua dan minum alkohol. Wahai Ibnu Mas'ud, di antara tanda-tanda kiamat adalah senar lesung, pipit, dan lemasung. Wahai Ibnu Mas'ud, di antara tanda dan tanda kiamat adalah bahwa ada banyak anak tentang perjinaan. Saya berkata, Abdurrahman dan mereka adalah muslim. Dia berkata, "Ya, aku berkata Ibnu Abdurrahman dan Al-Quran ada di antara punggung mereka." Dia berkata, "Ya, saya berkata Aba Abdurrahman, dan di mana itu?" Dalam hadis ini dapat kita simpulkan bahwa apabila kepercayaan sudah dijatuhkan kepada orang-orang tidak dapat dipercaya dan kebenaran akan ditolak, maka itulah saatnya kerusakan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Salsabila Ritonga. Baik, saya Salsabila Ritonga. Saya akan membahas tentang politik dalam hadis. Pertama, saya akan membahas tentang politik terlebih dahulu. Nah, politik adalah studi tentang kekuasaan dengan cara-cara di mana kekuasaan itu diperoleh, dipertahankan, dan digunakan. Politik melibatkan berbagai aktor, termaksud individu, kelompok, partai politik, dan lembaga pemerintahan. Dinamika politik melibatkan dinamika yang kompleks dan terus berubah. Faktor-faktor seperti kekuasaan, ideologi, dan kepentingan menjadi penggerak utama dalam politik. Dinamika politik mencakup proses pengambilan keputusan, pembentukan kebijakan, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemahaman tentang dinamika ini penting agar kita dapat memahami peran politik dalam membentuk kehidupan sehari-hari. Nah, peran politik dalam masyarakat. Politik memainkan peran sentral dalam membentuk dan mempengaruhi masyarakat. Politik dapat menciptakan perubahan melalui pembentukan kebijakan publik yang berfokus pada isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, politik juga memungkinkan berpartisipasi publik, di mana masyarakat dapat berperan aktif dalam mengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Politik mengambil peran krusial dalam kehidupan masyarakat. Melalui politik, masyarakat dapat mengubah dan mempengaruhi arah pembangunan dan pengambilan keputusan.
penting bagi kita untuk memahami dinamika politik serta berpartisipasi secara aktif dalam proses politik untuk mencapai masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Nah, hadis yang membahas tentang politik, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abidin B an Al Haris bin Abdurrahman an Abi Salamah an Abdillah ibnu Amri qala la'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtasi. Artinya, dari Ibni Abi Zaid dan Al Haris bin Abdurrahman dari Abi Salamah dari Abdillah bin Amri, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Baik, saya Rizka Amanda Pratiwi dengan NIM 010121111011 akan melanjutkan pembahasan tentang komunikasi politik. Nah, yang pertama ada pengertian komunikasi politik. Komunikasi politik adalah komunikasi atau pesan yang disampaikan dari komunikator kepada komunikan dengan melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Nah, menurut dalam fikih Islam, menurut ulama Hambali, komunikasi politik adalah perilaku dan kebijakan kemasyarakatan yang mendekatkan kepada kemaslahatan, sekaligus menjauhkan dari kemafsadahan meskipun belum pernah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua ada tentang hadis tentang komunikasi politik. Hadisnya yaitu Ma ra'aita syai'an ashbaha bil mimma qala Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha kataba ala bani Adam khata'hu minaz zina adraka dzalika ma halata fazinal ainin nazar wa zinal lisan mantak wan nafsa thamanna wa tashtahi wal faraju yusaddiqu dzalika aw yukadzibahu rawahu Abu Hurairah, yang artinya saya belum pernah melihat sesuatu yang lebih seperti penistaan daripada apa yang dikatakan Abu Hurairah atas otoritas Nabi. Semoga doa dan damai Allah besertanya. Allah menetapkan untuk anak Adam bagiannya dari pencabulan dan dia pasti menyadarinya. Mata melihat, zina lidah adalah logika, jiwa berhasrat dan kemaluan percaya atau mengingkarinya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan hadis yaitu Bukhari dan termasuk ke dalam Sahih Bukhari dengan nomor hadis 6612. Mungkin sekian pembahasan dari kami, semoga dapat bermanfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.